Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan dari kelas Penjas 2E nomor NPM 1921911165. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan maupun motorik, keterampilan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter melalui mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Adapun pendidikan jasmani menurut Depdiknas tahun 2006 yang dimana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu merupakan salah satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang pendidikan sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat yang bertujuan untuk perkembangan jasmani, mental, sosial, spiritual, emosional, serasi, dan seimbang. Adapun menurut Samsudin tahun 2008 yang dimana pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, serta aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Dan selanjutnya ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Jadi asumsi ini dasar program pendidikan jasmani ini adalah asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan tepat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan dalam sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program Penjas. Di sini ada 3 asumsi. Yang pertama yaitu program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang beda. Yang kedua, pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga yang berkeinginan untuk meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, ada anak-anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi kemampuan, kebutuhan atau perhatian dan minat bakat anak-anak itu berbeda dari kemampuannya. Kebutuhan dan minat perhatian orang dewasa ini sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari dalam gelas yang satu ke gelas yang lain. Nah, para guru pun tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani ataupun olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak, tetapi demikian juga pengalaman latihan anak-anak pun berpengaruh terhadap pengalaman kemampuannya. Yang selanjutnya ada karakteristik program pendidikan jasmani yang dimana sehubungan dengan anggapan dasar tersebut dapat diselenggarakan program pendidikan jasmani. Di sini ada 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar atau karakteristik program pendidikan jasmani. Yang pertama, yang ke-1 ada BAP. Maksudnya adalah
tugas ajak yang memperhatikan pertumbuhan atau perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar tersebut harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Yang kedua ada instruksional praktis adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara pembelajaran yang paling baik, yaitu dengan pembelajaran tersebut merupakan hasil dari penelitian yang dimana pengalaman yang memadai dan memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani yang dimana terdapat permainan dan olahraga. Permainan olahraga ini meliputi permainan yang dimana menarik sekaligus berfungsi untuk fisik maupun mental seseorang. Nah, ruang lingkup memiliki beberapa akses aspek atau pembelajaran yang di dalamnya. Yang pertama yaitu eksplorasi gerak, yang dimana ada keterampilan lokomotor dan non lokomotor. Adapun manipulatif contohnya yaitu mempelajari sepak bola, kasti, bola basket, bola voli maupun tenis meja dan banyak lainnya. Adapun juga aktivitas pengembangan, yang dimana aktivitas pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskuler, intelektualnya, dan emosionalnya. Nah, contohnya itu seperti pengembangan ini mempelajari mekanika sikap tubuh serta komponen kebugaran jasmani yang dibentuk tubuh serta aktivitas lainnya. Yang selanjutnya itu ada aktivitas senam, yang dimana senam ini salah satu ruang lingkup yang dikaji secara mendalam di dalam pendidikan jasmani. Contohnya itu meliputi beberapa hal, yaitu ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lain. Yang selanjutnya ada aktivitas ritmik, ada aktivitas air. Pendidikan di luar sekolah atau membuat orang-orang atau peserta didik itu menjadi senang. Yang selanjutnya itu ada kesehatan, dan terakhir itu ada isu kurikulum pendidikan jasmani, yang dimana terdapat isu program. Isu program ini merupakan dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Yang selanjutnya ada isu proses pembelajaran, yang dimana beberapa isu yakni mengembangkan proses mengajar dan belajar, mendapat perhatian dari pelaksana atau dari guru. Yang selanjutnya ada isu penilaian, di mana evaluasi dari pembelajaran atau baik tidaknya atau berkembangnya tidaknya suatu proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada isu jumlah dan karakteristik siswa, yang dimana guru penjas di SMA ataupun di mana juga dihadapkan dengan masalah jumlah atau yang cukup banyak mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang selanjutnya itu ada isu sarana prasarana, di mana isu ini menyangkut alat-alat atau sarana yang dibutuhkan dalam pendidikan jasmani. Yang terakhir ada isu keberhasilan kurikulum penjas, yang dimana untuk mengetahui bahwa pendidikan jasmani ini telah dijalankan dengan baik, terencana, dan secara terstruktur, itu dapat dikembangkan dengan baik pula, atau gimana peningkatannya. Nah, sekian yang bisa saya paparkan di materi kali ini.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.